Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau sampean sehat selalu neng gini perantauan. Nah, hari ini kita bakal membahas banyak banget kasus teman kita. Tapi sebelum kita bahas, sekali lagi doa yang tulus dari sini buat sampean semuanya yang selalu mensupport channel iki, saya selalu nonton video iki. Moga-moga sampean yang Hongkong dimanapun sampean berada, entah itu neng Macau, Taiwan, ya moga-moga sampean sehat, iso sukses neng gini perantauan, duitnya iso terkumpul nih Mbak, amin ya robbal alamin. Nah Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas beberapa kasus temennya kita Mbak. Kemudian yang terakhir lagi-lagi adalah tentang kesimpulan dan kemudian sedikit saran aja. Oke, kita langsung aja Mbak. Kasus yang pertama. Jadi Mbak, ini orang kasus di mana teman kita baru kerja di tempat majikan dapat 10 bulan Mbak. Entah beliau iki baru kerja di Hongkong atau memang dulu dia pindahan nih. Tapi intinya 10 bulan dia kerja di majikan itu, dia sudah berani menggadaikan paspor Mbak. Jangankan 10 bulan, yang baru masuk 3 bulan aja sudah berani utang banget ya memang ada Mbak. Nah ini kasus-kasus teman-teman yang suka menggadaikan paspor utang bank, ini dengerin nih ya. Siapa tahu teman-teman yang saat ini mau utang bank iso terkontrol atau bahkan mungkin mengurungkan niatnya pengen utang bank. Jadi Mbak, kawan kita iki 10 bulan kerja di tempat majikan, kemudian hari Minggu dia iki pamit libur Mbak. Tapi sebelum dia pamit libur keluar dari rumah majikan pagi itu, Mbak iki dibilangi sama majikannya, Cece, besok kita mau ke Cina loh, jadi persiapkan paspormu ya. Nah, Mbak Eki kaget karena apa? Dia tahu nih paspornya dia digadaikan Mbak ke rentenir dengan mendapatkan duit 5.000 dolar Hongkong atau sekitaran 10 juta. Bingung Mbak. Makanya ketika dia bingung, dia Eki wayai pulang ke tempat majikan jam 9, dia nggak berani pulang Mbak. Karena apa yang harus dia beri alasan ke majikan ketika majikannya ki meminta paspor untuk liburan ke Cina nanti. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi kasus teman kita. Jadi tadi ada iklan tuyul yang ngerusui pembuatan konten ini Mbak. Oke, jadi Mbak Iki bingung gimana nih dia mau pulang dan bagaimana alasannya ketika bosnya Iki meminta paspor. Makanya Mbak dia Iki nggak berani pulang ke rumah majikan karena dia bingung alasannya bagaimana nantinya. Nah ini loh Mbak, sedikit kasus teman kita yang dimana ceroboh banget ketika dia iki menggadaikan paspornya, kemudian sewaktu-waktu majikan meminta paspornya dia, entah itu untuk pembuatan kartu masuk flat atau mungkin mau diajak liburan ke Jepang, ke Cina ataupun mungkin ke Taiwan. Tapi tiba-tiba paspor sampean kuwi tidak ada di tempat digadaikan. Kemudian majikannya sampean kuwi pengen ngajak sampean renew kontrak tapi paspor digadaikan dan belum sampean ambil. Nah, gimana sampean bisa mendapatkan duit 5.000 dalam 1 hari untuk nebus paspornya sampean, Mbak? Jadi hati-hati loh Mbak kalau sampean kuwi menggadaikan paspor milik sampean, Mbak, nggih. Oke, iki yang kedua, Mbak. Mbak iki kerja di tempat majikane. Ki ono video nih. Di Hongkong berapa lama? 4 tahun setengah, mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Yang terakhir kenapa kamu? Ini gara-gara paspor. Oh, di alhamdulillah jalan tebus buat ke Macau. Oh, ini ya? Mau cari kerja di Macau. Nah, Tuh di Cina. Ini sayangnya ini akhirnya nih ya, ke Macau juga ikut aku ini hari ini ya. Iya. Terus aku mau tanya, kamu di Hongkong berapa lama? 4 tahun setengah, mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Yang terakhir kenapa kamu? Ini gara-gara paspor. Oh, di alhamdulillah jalan tebus buat ke Macau. Oh, ini ya? Mau cari kerja di Macau.
Oke mbak-mbak semuanya, sampean sudah nonton video depan tadi. Jadi video depan tadi kuwi curhatan teman kita yang mana beliau iki kerja di tempat majikan dapat 4,5 tahun, tapi belum sampai dia finish kontrak. Yang kelima, beliau sudah diinterminate oleh majikannya mbak. Saman pasti sudah nonton lah. Intinya ki perkaranya karena paspor yang beliau gadekan. Mungkin majikannya mengetahui kalau Mbak Iki menggadekan paspor, mungkin karena dia mau diajak liburan, atau mungkin Mbak Iki disuruh ngambil paspornya dia untuk sesuatu lah. Intinya majikan sampai mengetahui kalau paspore Mbak E PRT-nya itu tidak ada di tempat. Nah, mengetahui paspornya kuwi digadekan ke rentenir, yuk Mbak E diinterminate oleh majikannya. Kemudian Mbak Iki ketika diinterminate oleh majikannya, dia berencana untuk kerja ke Makau. Jadi dia sudah mendapatkan nih gaji interminitan, gaji terakhir dia bulan kerja, kemudian tiket, kemudian yang pasti adalah gaji cuti tahunan dia. Nah, ketika dia sudah mendapatkan hak-hak dia, nah dia langsung menebus paspornya ini, kemudian dibawa ke Makau karena dia mau kerja di Makau. Sampai aja takon kok ono kesusahan kok merengek saya guyu-guyu sekali lagi mbak. Kalau nggak kita ketawa, kalau kita nggak guyu, kalau kita nggak santai, kita mau mikir yang bagaimana? Kalau kita terlalu banyak mikir di dalam kondisi ini, malah kita nih stres, malah kita menemui jalan buntu. Jadi apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Pokok intinya iki jadi pelajaran semuanya, khususnya buat sampean mbak yang saat ini masih kerja di luar negeri. Tolong dokumen Anda berupa paspor, Hongkong ID, kontrak kerja, kuwi tolong pegangan erat-erat mbak. Jangan sampai sampean gadekan. Karena apa? Kalau sampean menggadekan dokumen-dokumen itu, sampean bisa dituntut oleh pemerintah Indo. Karena apa? Karena paspor kuwi milik negara mbak, sampean hanya dipinjamkan untuk proses kerja ke luar negeri sebagai dokumen sampean tuh dipinjamkan, bukan pemilik sepenuhnya. Pemilik sepenuhnya yang bisa membakar, yang bisa menghilangkan kuwi adalah pemerintah. Jadi sampean dipinjamkan malah sampean gadekan kuwi melanggar hukum. Jadi itu kenapa ada undang-undangnya mbak, pasti sampean tahu. Tapi ya kuwi mbak, akibatnya kalau sampean seperti ini, nah kuwi akhirnya sampean diinterminate. Iki cuman sebagai pengetahuan, pelajaran buat mbak-mbak semuanya yo. Nah iki ono kasus nih di mana mbak iki kerja satu rumah 2 orang. Nah temennya dia iki diinterminate oleh majikane gara-gara apa mbak, punya hutang bank. Hutang bank pertama mbak iki telat bayar. Karena dia telat bayar sampai sebulan, akhirnya pihak bank kuwi nyurati mbak ke tempat majikan kalau Cece mempunyai utang ini dengan beberapa bukti. Nah bukti itu kemudian dicek sama majikannya marah mbak, marah, tapi masih bisa mentoleransi. Ya sudah, tak bantu membayarkan, tapi dengan satu syarat, kowe ojo neh utang bank lo ya. Wis diwanti-wanti jangan sampai utang bank lagi. Mbak Iki oke, aku janji mbak bakal utang bank lagi. Tapi mbak besoknya lagi surat 2 bank ini berdatangan mbak. Ternyata Mbak Iki dalam satu kurung waktu dia punya 3 bank, utang 3 bank mbak di lain tempat. Yang satu sudah selesai dibayar oleh majikannya tadi, kemudian dimaaf nih, ternyata 2 bank itu belum juga
dibayar mbak. Hasil apa? Yo bange kuwi nyurati tempat majikan. Nah mengetahui PRT-nya iki ternyata memiliki beberapa utang bank, yo kaget akhirnya ngamuk langsung diusir mbak. Fadi jauh lah. Jadi di intermenit mbak itu hari disuruh keluar oleh majikan nih. Karena opo majikannya wis jengkel. Mbak Eku ternyata di mana-mana memiliki hutang bank. Takutnya Mbak E juga memiliki hutang rentenir lagi. Alah ya bene tahu kan hak dia. Oke, memang hak dia Mbak. Tapi ingat, semakin banyak kasus-kasus majikan yang lapor nih cecenya utang bank, aku takut Mbak. Takut kalau tuntutan aliansi para majikan kepada Dewan Legislatif Hong Kong atau DPR lah, yang dimana kerancang undang-undang ya tentang perTKW-an, kuwi bener-bener mengesahkan Mbak. Kalau ada PRT asing nih yang terlibat utang bank tanpa sepengetahuan majikan, kemudian menggunakan dokumen majikan, alamat majikan, maka dia bakal dideportasi. Maka visanya dia kuwi bakal di cancel, nggak turun. Saya takutnya undang-undang itu disahkan. Nah channel iki kemarin dua hari atau 3 hari yang lalu udah bahas ini ya mbak yo. Tapi kalau sampean kuwi pengen lebih lengkapnya lagi, nah silahkan mbak tonton di video ini. Oke, sama inget mbak, dulu channel iki pernah membahas di mana majikan kui beberapa kali melancarkan aksi demo di mana tuntutan mereka adalah PRT seng tukang gonta-ganti majikan kui di backlist. Lek iso iki aja sampai turun visa. Sampean mbak dituduh nih gonta-ganti majikan pengen mendapatkan keuntungan dengan cara gonta-ganti tadi. Karena ketika gonta-ganti sampean dapat duit 1 bulan gaji, kemudian dapat tiket, kemudian dapat duit 100 perjalanan, kemudian juga dapat long service, dapat cuti tahunan. Nah dianggap sampeanku mencari untung dari pemutusan kontrak kerja. Padahal sama mbak sing gelem diputus kontrak kerja atau memutuskan kontrak kerja, posisi nih sampean kui sudah selesai potongan nggak ada, tapi majikan kui menuduh sampean memutuskan kontrak kerja kui perkaranya pengen dapat penghasilan atau pengen dapat untung dari itu. Nah karena demonya kui tuntutannya berjilid-jilid, akhirnya disah nih mbak. Sahnya apa? Akhirnya sampean ya kui kelabaan. Sama memutuskan kontrak kerja, sama di backlist sementara, walaupun cuman setahun, walaupun cuman setahun setengah, tapi intinya sampean sudah tidak bisa lagi kerja selama backlist tersebut masih aktif, ya kan? Nah kasus lainnya lagi di mana tuntutan lainnya ya mbak, majikan lek ganti CC kuwi kesepakatan karo agensi duitnya balik 100% atau diganti sama CC baru secara gratis. Kuwi akhirnya mbak tuntutan mereka kuwi dikabulkan. Takutnya sampai terusan seperti itu, rekod buruk sampean kuwi banyak banget tentang masalah hutang bank. Akhirnya mbak aturan itu dijalankan. Saya takutnya seperti itu mbak. Karena opo? Iki serius. Yo menurut sampean kasus seperti ini mendukung menurut sampean kasus seperti ini sampean dukung apa enggak? Menurut sampean tuntutan majikan sampean dukung apa enggak? Silahkan komen. Karena menurut aku memang kadangkala mbak-mbak kuwi lek utang bank kuwi ugal-ugalan. Jadi harusnya utang bank 1 kali aja. Tapi mbak Eki utang bank sampai 2, 3, 4, kemudian kerentenir belum. Ini kan ugal-ugalan toh mbak. Akhirnya dia sendiri yang rugi karena apa? Mau gajinya tidak standar, utangnya sak monombane. Ya kuwi akhirnya adanya aturan ini, rancangan undang-undang ini sama setuju silahkan komen. Oke, iki ono kasus terakhir tapi kita akan bahas nantinya lagi. Jadi teman kita iki memiliki kasus di mana dia menanyakan langsung ke inbox aku.
Jadi langsung inbox, tapi karena aku pengen tahu nih kejelasannya kasusnya dia, aku tak telepon Mbak. Oh ternyata Mbak iki memiliki kasus di mana dia iki utang ke bank tapi secara online. Sebelum disetujui, Mbak iki belum cair ya duitnya ya, belum disetujui. Besoknya majikan kuwi diteror sama pihak bank tadi. Jadi iki ceritane lumayan rumit. Jadi kapan-kapan kita akan membahasnya karena ada lembaga yang bisa membantu jika mbak-mbak semuanya iki mendapatkan kasus seperti kawan kita yang terakhir tadi. Jadi iki perlu penjelasan yang konkret Mbak untuk membahas kasus terakhir ini. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.